Kisah mistis salah satu bangunan radio di Subang. Cerita horor kali ini diambil dari kisah nyata tentang kejadian mistis di salah satu radio di Kabupaten Subang. Simak ceritanya hanya di Seram Mereka Itu Ada. Kabupaten Subang menyimpan segudang keindahan. Tapi di balik keindahannya terdapat beberapa tempat atau bangunan peninggalan zaman dulu. Radio di Kabupaten Subang yang eksis hingga kini adalah salah satunya yang masih menempati bangunan peninggalan zaman dulu tersebut sampai saat ini. Gedung atau kantor radio itu masih menyimpan kisah mistis dan misteri yang sering terjadi hingga sekarang menurut karyawan radio tersebut yang bercerita kepada kru kami. Apalagi saat bertugas di malam hari. Salah satu penyiar radio tersebut bercerita tentang pengalaman horornya di saat dia sedang bersiaran sendiri di malam hari. Sebut saja namanya Erik. Berawal dari pertama kali Erik bekerja di radio tersebut pada tahun 2021. Terbesit sedikit pikiran tentang makhluk tak kasat mata. Karena melihat latar belakang bangunan yang sudah tua atau peninggalan zaman dahulu tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa bulan dia bekerja di sana, tidak pernah merasakan atau terjadi hal-hal aneh seperti apa yang ada dalam pikirannya. Sebelum akhirnya satu persatu teman kerjanya menceritakan pengalaman horornya ketika bersiaran di malam hari. Mulai dari pengalaman mendengar langkah kaki di dapur, tapi ternyata tidak ada orangnya sama sekali. Suara-suara anak kecil berlarian. Ada juga yang pernah melihat sesosok wanita cantik rupawan. Seperti orang Belanda yang konon katanya penunggu ruang pemancar dan sering bolak-balik ke ruang tengah. Erik sempat sedikit tidak percaya karena dia belum pernah bersiaran pada malam hari. Yang membuat sedikit kaget dan takut yaitu cerita tentang kejadian salah satu kru radio tersebut meninggal di studio saat bersiaran. Ternyata cerita itu benar adanya. Singkat cerita, setelah 1 tahun bekerja di radio tersebut, akhirnya pada tahun 2022, Erik dipercaya untuk membawakan beberapa program acara sendiri, termasuk acara pada malam hari. Dan disitulah awal mula Erik percaya dengan cerita-cerita rekan kerjanya pada waktu itu. Saat itu, Erik mempunyai jadwal bersiaran siang dan malam. Di hari itu, Erik bersiaran dari jam 9 sampai jam 12 malam. Tapi dikarenakan cuaca buruk, hujan dan petir, akhirnya
radio pun tidak mengudara. Erik hanya diam dan bersantai bermain HP di ruang tunggu sambil menunggu hujan reda untuk pulang. Saat sedang bermain HP, tiba-tiba pintu salah satu ruangan yang tepat di sebelah Erik terbuka dengan sendirinya. Erik pun hanya sedikit melirik karena ada sedikit rasa takut. Sebab dia hanya sendiri di radio tersebut. Setelah dirasa tidak ada apa-apa, Erik memberanikan diri untuk melihat langsung ke arah pintu itu. Dan tiba-tiba Erik dikagetkan oleh sebuah tangan yang melambai-lambai di balik pintu itu dan terlihat sangat jelas. Erik pun mengusap kedua matanya seakan tidak percaya. Tapi tangan itu masih ada dan terus melambai. Akhirnya Erik menutup mata dan membaca apa yang dia bisa. Di saat membuka mata, akhirnya tangan itu pun hilang dengan sendirinya. Tak sampai di situ, di hari berikutnya, Erik mencium aroma minyak urut di dalam ruangan tersebut. Padahal dari pagi sampai sore tidak ada satupun kru dari radio yang membawa atau dipijat di ruangan tersebut. Dan terkadang mencium wangi bunga melati atau wangi dupa di ruang siaran. Dia pun sempat ingin menceritakan kejadian itu ke rekan-rekan kerjanya, tapi mengurungkannya karena khawatir, sebagian takut dan enggan untuk bersiaran sendiri di malam hari. Tepat di malam Jumat Kliwon, seperti biasa, Erik bersiaran sendiri. Di awal acara, tidak terjadi hal-hal yang aneh. Sebelum akhirnya, tepat di jam 11 malam. Saat sedang berbicara dan menyapa para pendengar, tiba-tiba Erik mendengar suara tertawa seorang perempuan di headphone yang ia pakai. Erik pun sedikit terkejut dan tiba-tiba diam, hanya ingin memastikan apakah suara yang didengarnya itu benar ada. Beberapa kali Erik membuka dan memakai headphone-nya untuk memastikan suara itu tidak ada dan tidak terdengar sama sekali. Tapi di saat Erik on mic dan setiap dia berbicara, suara tertawa perempuan itu pun muncul dan terdengar lagi. Sontak Erik pun langsung memutar lagu dan keluar dari studio siaran untuk menenangkan diri dan pikirannya, karena ditakutkan hanya sebuah sugesti jelek.
Sampai di situ, di saat Erik sedang duduk, tiba-tiba Erik melihat sosok seperti orang yang sedang duduk menghadap mic dalam ruangan yang ada di depannya, tepatnya di samping ruang siaran. Dia pun melihat dan memastikan apakah benar ada orang di dalam ruangan tersebut. Erik pun berdiri, berjalan menuju pintu ruangan tersebut. Setelah pintu itu dibuka, Erik pun langsung menyalakan lampu. Dan ternyata tidak ada orang sama sekali. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Erik kembali masuk ruang siaran, bersiap untuk kembali mengudara. Dari ruang siaran ke pintu utama masuk kantor, pandangan terlihat jelas. Jadi, ia tahu siapa yang masuk dan keluar. Saat Erik akan kembali mengudara, tiba-tiba ada seseorang masuk dan berjalan dengan cepat menuju ke dapur. Erik pun mengurungkan niat untuk mengudara kembali. Akhirnya, dia keluar dari ruang siaran dan penasaran, ingin mengecek siapa orang yang tiba-tiba masuk. Takutnya itu adalah orang jahat. Erik pun berjalan menuju dapur dengan rasa cemas dan takut. Tapi ternyata setelah dicek, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun pintu kamar mandi tertutup dan terdengar suara seperti seseorang sedang mandi. Erik berpikir mungkin itu salah satu kru radio. Tapi dia masih sedikit penasaran dengan menunggu orang yang ada di kamar mandi tersebut. Karena ingin memastikannya bahwa itu salah satu kru yang tinggal di ruangan belakang radio. Setelah lama menunggu, anehnya orang itu tak kunjung keluar kamar mandi. Akhirnya Erik pun memberanikan diri untuk melihat lagi ke kamar mandi. Pintu kamar mandi masih posisi tertutup. Perlahan, Erik membuka pintu itu. Dan anehnya, pintu kamar mandi tersebut tidak terkunci. Perlahan Erik membukanya dengan cemas dan takut. Setelah dibuka, ternyata tak ada siapapun di dalam kamar mandi. Lantainya pun dengan kondisi tidak basah sama sekali. Akhirnya, Erik langsung menurunkan radio dan membereskan ruang siaran dan ingin cepat pulang. Jadi, suara seperti orang yang sedang mandi dan yang ada di dalam kamar mandi tadi itu siapa? Hari itu adalah hari yang benar-benar membuat Erik
setidaknya percaya bahwa di gedung itu ada makhluk tak kasat mata. Dan sampai sekarang masih ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi saat bersiaran di malam hari. Tapi tidak sesering sebelumnya. Seperti tercium wangi-wangian atau bau-bauan, suara langkah kaki, suara orang mandi, padahal tidak ada siapa-siapa. Saat siaran, seperti ada orang yang memperhatikan dari belakang. Pernah juga di kaca ruang siaran terlihat sosok tinggi hitam besar. Atau kadang jahil memindahkan HP atau barang yang ada di ruang siaran itu. Mungkin karena sering dan telah lama juga Erik bekerja di radio itu, akhirnya dia terbiasa dengan hal-hal seperti itu sampai sekarang. Sedikit tidak terlalu takut dan memaksakan untuk lebih berani dan tidak terlalu menggubris saat siaran malam hari. Karena itu, salah satu tuntutan dari pekerjaannya menjadi seorang penyiar.